Yesus ya. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, sudah benar ya, sabar, menderita ya, segala persoalan, sangat setia tadinya. Tapi Tuhan katakan ya, engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Kenapa kita lemah? Kenapa kita kendor untuk melayani Tuhan? Karena kasih yang semula. Apa sih arti yang kasih yang semula? Waktu kita ketemu Tuhan ya, waktu Paulus ketemu dengan melihat ya Tuhan, di situ saatnya diubahkan. Setelah itu dia terus berjalan saudara, terus melangkah, terus memberitakan Injil, terus semangat ya, tidak pernah kendor Rasul Paulus, saudara ya. Makanya sampai akhirnya ya Paulus mendapatkan bertemu dengan Tuhan, saudara ya. Kenapa gereja Tuhan hari-hari ini ya agak kendor gitu ya? Abi kendor nggak? Kita juga tahu sudah banyak mungkin persoalan-persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan segala macam lah ya saudara. Kalau kita berfokus di persoalan, kita kasih kendor ya. Saya ingat dulu saya waktu ada memang lahir sudah Kristen ya, beda sama Abi kan lahir bukan Kristen. Jadi waktu lahir kita Kristen, waktu kita ada sekolah minggu kita ada ya, waktu kita ada namanya remaja kita ada di gereja gitu saudara ya. Ya kita pernah mungkin mengalami itu saudara. Tapi karena apa? Kita dilahirkan di situasi kondisi yang begitu saudara. Tapi belum merasakan ya, siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Tuhan yang kita sembah? Siapa sih yang Tuhan kita cari? Ya. Tapi waktu saatnya saya terima pengurapan Roh Kudus. Waktu saat itu saya setelah kuliah umur kuliah 20-an ya, saya setelah kuliah. Waktu itu saya pergi ke KKR yang besar, terus hamba Tuhan, ayo siap terima pengurapan Roh Kudus ya. Hati saya betul-betul haus, saya pingin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya dijamu oleh Tuhan. Sejak saya itu hati terus berkobar-kobar saudara ya. Pingin berdoa di persekutuan datang gitu ya. Tapi perjalanannya begitu berjalan, setelah itu saya keluar ke New Zealand gitu ya. Terus ini saya rasakan kendor saudara. Kalau saya bandingkan seperti dulu, nggak seperti dulu lagi nih. Ini khotbah untuk saya sebenarnya juga ya. Jangan sampai kendor sebenarnya saudara ya. Karena apa saudara? Hari-hari ini kita harus kembali ke kasih kita yang kau semula. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita ya? Apa yang kita cari sebenarnya di Amerika ini? Apa yang kita tuju di Amerika, saudara? Pertanyaan itu coba kita renungkan, saudara. Saya mau cari apa sih? Mau cari dolar sebanyak-banyaknya? Oh nantinya waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan nggak tanya berapa deposit yang kita yang sudah kita kumpulkan, berapa rumah yang sudah kita tempati ya, atau berapa waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara ya, kasih yang Tuhan mau adalah ya kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Kasih yang mau berkorban seperti Tuhan katakan ya. Tuhan rela datang ke dunia dengan keadaan ada lagi di kandang domba yang kita tahu ditulis di Alkitab ya. Harus saya itu menderita terus mati di kayu salib. Sebenarnya Tuhan datang tujuan untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Dosa kita, saudara. Dosa orang-orang yang harus ditebus
supaya manusia ini layak ya, terima keselamatan oleh Tuhan. Amin. Kasih Tuhan ya tidak terbatas. Kasih Tuhan itu ya ada selalu baru. Kalau kita berbuat dosa, kita kembali lagi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kasih-Nya kembali kepada kita, saudara. Ya. Di ayat 5 katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Kata-kata bertobat, saudara. Ya. Tidak salah kita masuk di tahun 2023. Kalau kita mau bangkit, ya, kalau kita mau menjadi pemenang, dikatakan di sini kata rise up, menjadi pemenang. Kita mulai dalam pertobatan, saudara. Ya. Segala yang Tuhan berikan di depan kita, saudara. Ya, Tuhan mau ya pada akhirnya untuk membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Untuk apa kita punya kehidupan mewah, kita punya semua mobil bagus, ya, rumah besar, atau kesuksesan, untuk apa, saudara? Ya, kalau tidak di dalam Kristus, saudara. Ya, satu hal ya kalau saya renungkan ya di jemaat Efesus, kita mau baca selanjutnya ya. Ayat dari ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saya lihat gitu ya, apa sih yang ada di kota Efesus ini, saudara? Ya. Ada ajaran-ajaran yang terkontaminasi, saudara. Ya. Saya juga, saya dalam hati saya kenapa ya sampai kota ini hancur, saudara? Kalau saudara pernah dengar namanya tadi kita lihat terus ya, di situ ada namanya Dewi Artemis ya, Artemis ya. Jadi kota ini menyembah dewa-dewa, saudara ya. Kota ini karena di situ ya kekuasaan Roma saat itu, Roma yang menguasai, mereka menyembah dewa-dewa, saudara ya. Salah satunya dewa Artemis ya. Dan di sini dikatakan ada pengikut Nikolaus ya. Kalau saudara membaca apa sih pengikut Nikolaus itu ya, ada di jemaat Laodikia di sini